Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan media penyuluhan pertanian. Materi ini sangat penting dalam mata kuliah penyuluhan pertanian karena dalam memberikan penyuluhan maka membutuhkan media dalam penyuluhan pertanian. Jadi media penyuluhan pertanian itu adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, mampu merangsang pikiran, perasaan dan kemauan pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut. Manfaatnya, melalui media penyuluhan pertanian, petani itu dapat meningkatkan interaksi dengan lingkungan, sehingga proses belajar berjalan terus walaupun tidak berhadapan langsung dengan sumber komunikasi. Nah, media penyuluhan pertanian ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi petani. Nah, apalagi saat ini kondisi pandemi. Nah, dengan menggunakan media-media sosial yaitu dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Kemudian prinsip umum pemilihan media penyuluhan, yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk suatu penyuluhan karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa harus diyakini media yang dipilih itu sesuai dengan tujuan penyuluhan. Yang ketiga, perlu diketahui benar-benar isi dari materi media yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah bagaimana metode penyuluhan yang akan digunakan dan bagaimanakah pendekatannya. Apakah itu large group, kelompok besar, kelompok kecil, ataukah independent study. Kemudian yang kelima, media yang dipilih harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian pemilihan media sebaiknya dilakukan sendiri oleh presenter, penyaji, atau penyuluh. Dan media yang dipilih sebaiknya yang dapat membuat sasaran mendapatkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman sasaran. Dan perlu harus selalu diingat bahwa sebagai sumber belajar dan sebagai pengalaman belajar bagi sasaran tidak tergantung dan baik buruknya tetapi bergantung pada konkret atau abstraknya pengalaman belajar yang diperoleh oleh sasaran. Beberapa fungsi dari media penyuluhan pertanian, yang pertama, mampu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kemudian dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Poin ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara petani dan penyuluh, memungkinkan petani belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, serta mampu memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Syarat media yang efektif dalam penyuluhan pertanian harus sederhana, mudah dimengerti, dan telah dikenal oleh petani, mampu mengemukakan ide-ide yang baru, memberikan respon yang dapat menarik perhatian bagi petani, memberikan kesan yang baik, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta mengajak sasaran untuk memperhatikan, mengingat, mencoba, dan menerima ide-ide yang dikemukakan. Bagaimana menentukan jenis media? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, penentuan jenis media yang efektif untuk suatu proses belajar mengajar merupakan langkah awal yang dilakukan untuk perencanaan suatu pelatihan atau penyuluhan. Paling tidak ada 6 pertanyaan yang perlu ditentukan jenis media apa yang paling baik. Yang pertama, siapa yang akan dilatih? Kemudian, apa yang diharapkan dan mampu dilakukan oleh petani? Yang ketiga, di mana pelatihan akan diadakan dan waktunya berapa lama?
kemudian metode belajar apa yang digunakan, lalu media penyuluhan apa yang akan digunakan, serta bagaimana mengetahui efektivitas pelatihan atau penyuluhan. Nah, berikut adalah beberapa jenis-jenis media penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah jenis media penyuluhan tercetak, kemudian audio, kemudian yang ketiga adalah media penyuluhan visual, audiovisual, atau terproyeksi. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai penyuluh, maka harus pandai-pandai memilih media mana yang terbaik yang dapat memberikan memudahkan komunikasi antara penyuluh dengan petani, sehingga petani itu mudah dalam menyerap apa yang menjadi poin dalam penyuluhan tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi seorang penyuluh untuk memilih media penyuluhan yang terbaik, yang paling tepat digunakan pada suatu petani maupun kelompok tani tertentu dalam menyampaikan informasi terkait dengan pertanian. Nah, sekian materi jenis-jenis media penyuluhan pertanian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.